Digugat pra-peradilan melalui Pengadilan Negeri Ponorogo, 2 tersangka kasus dugaan pungutan liar pengurusan surat penyegelan atau periwayatan tanah yang terjadi di Desa Sawo, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo Agung Riyadi menyatakan siap untuk mengikuti dan menghadapinya. Hal tersebut disampaikan Agung kepada Kanal Indonesia usai sosialisasi hukum di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong Ponorogo Rabu 6 Maret 2024. Ya, intinya ini semua berjalan ya. Jadi tetap ya kita nanti akan istilahnya jalani juga. Nanti di sidang pra-peradilan juga nanti akan kita dalami juga. Ya kalau pra-peradilan itu memang hak dari tersangka ya untuk mengajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo terkait apa yang istilahnya menurut mereka ini tidak sesuai prosedur. Ya kita tinggal ini aja ya setelah nanti dari pengadilan ada jadwal sidang nanti kita. Jadi pra-peradilan itu bisa dilakukan memang sebelum persidangan ya, di persidangan perkara pokoknya ini berjalan, itu aja sih. Jadi setelah penetapan tersangka atau apapun itu bisa dilakukan. Jadi semua yang kita laksanakan pasti sudah sesuai prosedur. Diketahui, kuasa hukum 2 tersangka SJ dan SI, Ernawati dalam kasus pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang telah mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Ponorogo ke Pengadilan Negeri setempat. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diagendakan hari Jumat, 1 Maret 2024, lalu terpaksa ditunda karena pihak Kejaksaan Negeri, Kejari, Ponorogo tidak hadir. Sidang akan digelar pada tanggal 7 Maret 2024 besok dengan agenda masih pembacaan permohonan pra-peradilan. Terkait dengan pengajuan gugatan pra-peradilan tersebut, Ernawati kuasa hukum kedua tersangka menyatakan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Pun demikian Ernawati menegaskan jika proses dari gugatan peradilan masih tetap berjalan. Nah untuk kami, untuk pra-peradilan juga tetap masih jalan karena nggak ada halangan untuk pra-peradilan tetap jalan sampai ya, jadi berjalan beriringan. Kejaksaan juga berjalan menjalankan kewenangannya sesuai protapnya, dari pihak tim penasihat hukum mengajukan pra-peradilan juga sampai titik nanti apa ya istilahnya, kalau nutut ini kan istilahnya jadi kayak dua jalan ya, 2 jalur lah. Pra-peradilan tetap jalan, kemudian dari kejaksaan juga jalan. Kalau kami tetap nanti pendampingan, kalau memang bagaimana hasil pra-peradilan itu pun bagi kita tetap kita jalani apa adanya. Enggak, jadi ada aturannya ya Pak Edi. Untuk aturannya itu kemarin di mana, jadi untuk gugurnya pra-peradilan itu adalah pada saat dimulainya pemeriksaan di persidangan tipikor nantinya. Jadi bukan ini di tahap kedua kemudian gugur, enggak, kita makanya ini tahap kedua yaitu kewenangan jaksa. Nah untuk pra-peradilan itu adalah memang hak dari tersangka melalui tim PH. Nah ini harus diperiksa terus sampai saatnya gugur itu adalah ketika disidangkan, dibuka sidang yang pertama kali untuk pokok perkaranya. Iya, masih sama-sama jalan. Silakan kejaksaan jalan dengan protapnya ya, SOP-nya, kami juga jalan dengan hak kami, dengan aturan yuridis kami. Jadi iring-iringan lah. 2 tersangka yaitu SJ dan SY telah ditahan oleh Kejari Ponorogo sejak Kamis 1 Februari 2024 lalu dan saat ini dipindahkan ke Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2024 hingga 24 Maret 2024. Keduanya disangkakan primair pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Subsidiar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dari Ponorogo, Imam Mustajab melaporkan untuk Kanal Indonesia TV.